Selamat datang di HR SBK. Seperti biasa, sebelum lanjut ke dalam cerita, absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini. Oke, kita langsung saja mulai ke dalam ceritanya. Seorang wanita kaya ini hidupnya kelihatan mewah. Padahal dia kesepian karena suaminya jarang pulang. Malam itu saat ia sedang asik nonton film Jepang sendirian, sopir pribadinya tiba-tiba masuk. Bukannya merasa malu, wanita ini malah melakukan ini dengan sopirnya. Rizky adalah seorang pemuda sederhana yang berasal dari sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Ia merantau ke kota dengan harapan bisa mengubah nasib. Kehidupan di kampung tidak memberinya banyak pilihan. Ayahnya hanyalah seorang buruh tani, sementara ibunya membantu dengan membuka warung kecil di rumah. Rizky sebagai anak sulung merasa punya tanggung jawab untuk meringankan beban keluarga. Itulah sebabnya begitu ada kesempatan bekerja di kota, ia berangkat dengan tekad kuat meski hanya berbekal ijazah SMA dan pengalaman seadanya. Setelah melalui beberapa pekerjaan serabutan, akhirnya Rizky diterima menjadi sopir pribadi seorang wanita kaya bernama Salma. Bu Salma adalah istri dari seorang pengusaha sukses. Mereka tinggal di sebuah rumah besar dengan halaman luas di kawasan elit. Kehidupan keluarga itu bila dilihat dari luar tampak sempurna. Namun seiring berjalannya waktu, Rizky menyadari bahwa di balik kemewahan tersebut ada sesuatu yang terasa janggal. Suami Bu Salma meskipun sangat berhasil dalam urusan bisnis, hampir tidak pernah berada di rumah. Setiap hari sibuk dengan perjalanan kerja, rapat atau urusan perusahaan yang tak ada habisnya. Waktu untuk keluarga hampir tidak ada. Di rumah yang besar itu, Bu Salma lebih sering sendirian bersama beberapa pembantu rumah tangga. Anak-anaknya sudah dewasa dan memilih tinggal di luar negeri. Praktis keseharian Bu Salma dipenuhi kesepian. Sebagai sopir pribadi, tugas Rizky sederhana. Ia mengantar Bu Salma ke berbagai tempat, pertemuan arisan, belanja ke pusat perbelanjaan, menghadiri acara sosial, bahkan sekedar jalan sore untuk melepas penat. Rizky bekerja dengan penuh disiplin. Ia jarang banyak bicara, hanya menjawab seperlunya bila ditanya. Sikap itu justru membuat Bu Salma merasa nyaman. Berbeda dengan orang lain yang biasanya penuh basa-basi, Rizky memilih menjadi pendengar yang baik. Lama-kelamaan hubungan mereka menjadi lebih akrab. Perjalanan panjang di dalam mobil seringkali membuat Bu Salma membuka cerita tentang kehidupannya. Ia bercerita bagaimana dulu. Dirinya sangat bangga memiliki suami yang sukses. Tetapi seiring waktu kesibukan, suaminya membuat ia merasa sendirian. Rizky mendengarkan dengan tenang. Ia tidak memberi banyak komentar. Hanya sesekali mengangguk atau mengucapkan kalimat pendek untuk menunjukkan perhatian. Bagi Bu Salma, itu sudah cukup. Di saat-saat seperti itu, Rizky mulai memahami sisi lain dari majikannya. Di balik status dan kekayaan, Bu Salma hanyalah seorang wanita yang butuh perhatian. Ia tidak segan untuk terbuka kepada Rizky meskipun posisi mereka sangat berbeda. Sementara itu, Rizky sendiri merasa iba. Ia tahu dirinya hanyalah seorang sopir jauh dari dunia yang dijalani Bu Salma. Namun mendengarkan curhatan seorang majikan membuatnya merasa sedikit dihargai. Setiap hari kedekatan itu semakin tumbuh. Rizky mulai terbiasa dengan kehadiran Bu Salma yang ramah kepadanya. Di luar tugasnya sebagai sopir, kadang ia diminta membantu hal-hal kecil seperti membawa belanjaan atau menemani ke pasar tradisional. Hal-hal sederhana ini membuat Rizky merasa lebih dekat. Seakan dirinya bukan sekedar pekerja, tapi seseorang yang bisa dipercaya. Namun, meskipun ada kedekatan, Rizky tetap menjaga sikap. Ia sadar betul posisinya. Bu Salma adalah wanita terhormat, istri pengusaha kaya, sementara dirinya hanyalah pemuda desa yang beruntung mendapat pekerjaan ini. Pikiran itu selalu ia tanamkan agar tidak salah langkah. Tetapi semakin hari rasa iba, itu berubah menjadi rasa yang sulit ia jelaskan. Bagi Bu Salma, Rizky menjadi sosok yang hadir di tengah kesepiannya.
Bagi Rizky, Bu Salma adalah sosok yang sulit dijangkau, namun memberikan perhatian yang tulus. Hubungan mereka masih berada di batas wajar, tapi ada sesuatu yang perlahan tumbuh di antara keduanya. Dan tanpa mereka sadari, perjalanan mereka baru saja dimulai. Hari-hari Rizky sebagai sopir berjalan semakin rutin. Setiap pagi ia sudah siap menunggu di garasi. Memastikan mobil bersih, tangki penuh, dan jadwal Bu Salma terpenuhi. Awalnya semua terasa biasa, sekedar pekerjaan. Namun semakin lama ada hal berbeda yang ia rasakan. Bu Salma semakin sering mengajak bicara. Bukan hanya soal tujuan perjalanan saja, tapi juga hal-hal pribadi yang sebetulnya tidak perlu ia bagikan kepada seorang sopir. Perjalanan di jalanan kota yang padat sering diisi dengan percakapan panjang. Kadang Bu Salma menceritakan pengalaman masa mudanya, kadang ia mengeluh tentang betapa jarangnya sang suami pulang. Ia berkata bahwa rumah besar dengan banyak kamar itu justru membuatnya semakin kesepian. Setiap kali suaminya pergi ke luar kota atau luar negeri, ia harus melewati malam-malam panjang sendirian. Rizky hanya mendengarkan. Ia tidak pernah memberi penilaian atau komentar berlebihan. Ia tahu tempatnya cukup menjadi telinga yang sabar. Bagi Rizky, curhatan itu sempat membuatnya kikuk. Bagaimana mungkin seorang wanita kaya, istri pengusaha besar, memilih berbagi cerita dengan seorang sopir seperti dirinya. Namun justru disitulah Rizky menyadari bahwa kesepian bisa dialami siapa saja, tidak peduli setinggi apa status atau sebesar apa harta. Diam-diam Rizky mulai merasa kasihan. Ia melihat Bu Salma sebagai sosok manusia biasa, bukan hanya majikan. Kebiasaan cerita itu tidak berhenti di dalam mobil. Kadang setelah sampai di rumah, ketika pekerjaan seharusnya selesai, Bu Salma meminta Rizky untuk menunggu sebentar. Ia ingin ditemani sekedar duduk di teras sambil minum teh. Rizky sebenarnya tidak enak hati, tapi menolak pun rasanya tidak sopan. Akhirnya ia menuruti permintaan itu. Obrolan di teras biasanya ringan, tapi lama-kelamaan menyentuh hal-hal yang lebih pribadi. Bu Salma semakin sering membicarakan tentang rasa sepi, tentang kekecewaannya karena suaminya lebih mencintai bisnis daripada keluarga. Rizky mendengarkan sambil menunduk, kadang merasa canggung, tapi ia juga tahu bahwa kata-katanya memberi sedikit kelegaan. Ia bisa melihat dari wajah Bu Salma ada semacam rasa lega setiap selesai berbicara. Waktu berjalan dan hubungan itu berubah tanpa mereka sadari. Jika dulu percakapan hanya sekedar basa-basi, kini ada kebiasaan. Bu Salma terbiasa mencari Rizky setiap kali ia butuh teman bicara. Sementara Rizky meskipun berusaha menjaga jarak tidak bisa memungkiri bahwa ia merasa nyaman. Kehadiran Bu Salma yang awalnya membuatnya segan kini justru terasa akrab. Namun di balik semua itu, Rizky tetap dilanda kebimbangan. Ia sadar betul batas antara majikan dan sopir seharusnya jelas. Apa yang mereka lakukan masih wajar, hanya sebatas obrolan. Tapi rasa nyaman itu membuatnya bertanya-tanya, apakah wajar seorang sopir mulai merasa dekat dengan majikannya? Pikiran itu selalu mengganggu meski ia tidak pernah berani menunjukkannya. Bagi Bu Salma, Rizky adalah pelarian dari rasa sepi. Ia tahu Rizky bukan siapa-siapa dibanding lingkaran sosialnya, tapi justru kesederhanaan Rizky itulah yang membuatnya betah. Rizky tidak pernah menuntut, tidak pernah menghakimi, hanya mendengar dengan sabar. Sesuatu yang sudah lama ia tidak dapatkan dari suaminya. Semakin hari, semakin jelas ada keterikatan emosional yang terbentuk. Saat Rizky izin pulang kampung sebentar, Bu Salma terlihat kehilangan. Ia bahkan menanyakan kapan Rizky kembali. Rizky yang mendengar itu hanya tersenyum kecil. Tapi dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang mulai berubah. Kedekatan itu masih samar, belum melangkah terlalu jauh, tapi cukup untuk membuat keduanya saling menunggu momen bersama. Rizky mulai menyadari bahwa ia tidak lagi bekerja hanya demi gaji. Ada ikatan batin yang membuatnya betah berada di sisi Bu Salma.
Begitu pula sebaliknya, Bu Salma menemukan penghiburan sederhana dari keberadaan seorang sopir yang setia mendengarkan. Apa yang awalnya kebetulan kini menjadi kebiasaan. Sebuah kebiasaan yang perlahan mengikat hati mereka tanpa mereka sadari akan membawa keduanya ke arah yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Suatu malam, Bu Salma meminta Rizky menemaninya pulang agak larut. Ada acara sosial yang harus ia hadiri dan suaminya tentu tidak bisa hadir. Rizky mengantar, menunggu, lalu membawa pulang. Rumah besar itu sepi ketika mereka sampai. Setelah memastikan mobil sudah terparkir, Rizky biasanya langsung menuju kamar kecil di pavilion belakang tempat ia tinggal. Namun, malam itu ia lupa membawa ponselnya yang tertinggal di ruang tamu. Rizky masuk pelan untuk mengambilnya. Saat melewati ruang keluarga, ia melihat sesuatu yang membuatnya kaget. Di layar televisi, sebuah film Jepang sedang diputar. Bu Salma duduk sendirian di sofa tampak larut. Rizky spontan terdiam. Ia merasa bersalah karena seperti mengintip sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Wajahnya memanas ingin segera pergi. Namun suara langkahnya terdengar. Bu Salma menoleh kaget sekaligus malu. Sejenak suasana hening. Tidak ada yang tahu harus bicara apa. Rizky menunduk meminta maaf karena tanpa sengaja melihat. Tapi alih-alih marah Bu Salma tersenyum gugup. Ia mengajak Rizky duduk mencoba menutupi rasa canggung. Tidak usah malu, Ki. Kadang saya begini hanya untuk mengisi waktu. Rumah ini terlalu sepi, ucapnya dengan nada ringan. Rizky serba salah. Ia duduk dengan canggung, tangannya gelisah. Bu Salma lalu menuangkan teh hangat ke dalam 2 cangkir, memberikan 1 untuk Rizky. Percakapan ringan pun dimulai. Awalnya hanya basa-basi, tapi kemudian Bu Salma bercerita bahwa kebiasaan menonton film seperti itu hanyalah cara untuk mengusir kesepian. Ia mengakui tanpa teman bicara dirinya mencari pelarian sekadar lewat layar televisi. Rizky mendengarkan dengan tenang. Dalam hatinya, ia merasa iba. Tidak pernah terpikir olehnya seorang wanita yang punya segalanya justru harus menghabiskan malam dengan cara begitu. Bu Salma lalu menambahkan bahwa kehadiran Rizky sebenarnya membuatnya lebih ringan menjalani hari. Kata-kata itu membuat Rizky terdiam cukup lama. Ia tidak tahu harus menanggapi apa, hanya menunduk sopan. Malam itu tanpa direncanakan, mereka akhirnya menonton bersama. Duduk di sofa, teh hangat di meja, layar televisi menampilkan film Jepang yang awalnya hanya jadi pelarian Bu Salma. Rizky masih kikuk, tapi perlahan ia ikut larut. Tidak ada jarak tegas lagi, seperti biasanya. Yang ada hanyalah 2 orang yang sama-sama kesepian dengan caranya masing-masing. Sejak malam itu, sebuah kebiasaan baru lahir. Hampir setiap malam setelah semua pekerjaan selesai, Rizky tidak langsung kembali ke kamarnya. Ia sudah paham biasanya akan ada panggilan halus dari Bu Salma. Kadang hanya berupa senyuman sambil menepuk sofa. Kadang ucapan singkat, Ki, temani saya sebentar. Rizky masih canggung, duduk berdua di ruang keluarga terasa salah. Seolah ia melewati batas. Namun, lama-lama rasa kikuk itu memudar. Kehadiran Bu Salma yang ramah membuat situasi terasa wajar. Mereka menonton, berbincang ringan, lalu menutup malam dengan secangkir teh. Rutinitas sederhana itu membuat jarak antara majikan dan sopir semakin tipis. Hari demi hari ada perubahan kecil yang semakin nyata. Jika dulu mereka hanya duduk bersebelahan, kini Bu Salma tidak segan untuk lebih dekat. Terkadang ia menepuk bahu Rizky sambil bercanda. Terkadang ia menatap lama sebelum tersenyum. Rizky merasakan perbedaan itu. Ada sinyal yang jelas dari Bu Salma meski tidak pernah diucapkan langsung. Rizky mulai gelisah. Dalam hati ia bertanya-tanya apakah kebiasaan ini masih wajar. Ia tahu dirinya hanyalah seorang sopir. Sedangkan Bu Salma adalah istri pengusaha besar. Wanita terhormat dengan kehidupan yang jauh berbeda. Namun di balik semua itu, Rizky juga tidak memungkiri bahwa ada rasa hangat setiap kali ia berada di dekatnya. Kebersamaan yang semula terasa ringan,
perlahan berubah menjadi kebutuhan. Jika suatu malam Rizky terlambat atau sedang tidak bisa menemani, Bu Salma terlihat kecewa. Ia bahkan pernah berkata, "Tanpa kamu, malam saya terlalu sunyi." Kalimat itu menancap dalam hati Rizky. Ia tidak tahu harus senang atau justru merasa bersalah. Semakin lama, Bu Salma semakin berani. Ia mulai terbuka tentang perasaannya. Ia tidak lagi menutupi betapa sepinya hidup tanpa kehadiran suami. Ia juga mengatakan bahwa Rizky adalah satu-satunya orang yang benar-benar mendengarkan tanpa menghakimi. Rizky terdiam, tidak berani menanggapi, namun dalam hatinya ada rasa yang tidak bisa ia tolak. Di sisi lain, rasa bersalah selalu menghantui. Rizky merasa seperti berjalan di atas garis tipis. Setiap kali melihat Bu Salma tersenyum kepadanya, ada rasa bahagia yang tumbuh. Tapi setiap kali mengingat status Bu Salma sebagai istri orang lain, hatinya diliputi kegelisahan. Ia tidak ingin menjadi penyebab masalah dalam rumah tangga orang lain. Kebiasaan menonton bersama semakin kuat ikatannya. Bahkan pembantu rumah tangga pun mulai terbiasa melihat Rizky masih berada di ruang tamu hingga larut malam. Mereka tidak berani berkomentar, tapi diam-diam menyadari ada sesuatu yang berbeda antara majikan dan sopir itu. Rizky semakin merasa posisinya sulit. Ia ingin menjaga jarak, tapi Bu Salma selalu punya cara untuk membuatnya bertahan. Pada suatu malam setelah film berakhir, Bu Salma tiba-tiba berkata dengan suara lirih, "Kay, kamu tahu tidak kehadiran kamu membuat saya bisa bertahan? Kalau tidak ada kamu, mungkin saya sudah benar-benar hancur karena kesepian." Rizky hanya menunduk. Ia ingin menjawab, tapi tidak ada kata yang tepat. Ia tahu di balik kalimat itu ada perasaan yang lebih dalam daripada sekedar ucapan terima kasih. Bagi Bu Salma, kebersamaan dengan Rizky sudah berubah menjadi kebutuhan batin. Bagi Rizky, kebersamaan itu adalah dilema. Ia ingin menjaga jarak, tapi hatinya sudah terlanjur terikat. Semakin ia mencoba menjauh, semakin sulit baginya untuk menolak ajakan Bu Salma. Malam demi malam terus berlalu. Kebiasaan itu kini bukan lagi sekedar cara mengisi waktu, melainkan ruang khusus yang hanya mereka dua pahami. Dari sinilah hubungan mereka perlahan bergeser ke arah yang lebih rumit. Rizky sadar cepat atau lambat mereka akan sampai pada titik di mana perasaan tidak lagi bisa disembunyikan. Kebiasaan sederhana itu, yang awalnya hanya untuk mengusir sepi, kini berubah menjadi benih rasa yang tidak bisa dihindari. Rizky dan Bu Salma meski tanpa kata-kata jelas sama-sama tahu bahwa hubungan mereka sudah melewati batas wajar, dan di sanalah kegelisahan sesungguhnya mulai tumbuh. Kebiasaan menonton film bersama membuat hubungan Bu Salma dan Rizky semakin sulit dijelaskan. Semakin hari, Bu Salma semakin bergantung pada kehadiran Rizky. Ia merasa Rizky bukan lagi sekedar sopir, melainkan teman yang selalu ada saat dirinya rapuh. Rizky pun tidak bisa menolak. Meski hatinya gelisah, ia tidak kuasa mengabaikan undangan Bu Salma. Suatu hari, Bu Salma tiba-tiba mengajak Rizky pergi keluar kota. "Ki, saya ingin berlibur sebentar. Rasanya penat sekali di rumah. Kita ke puncak hanya beberapa hari saja," ucapnya dengan tenang. Rizky kaget mendengar ajakan itu. Ia berusaha menolak halus dengan alasan tugasnya hanya mengantar bukan menemani. Tapi Bu Salma tidak mau mendengar alasan. "Saya butuh teman dan saya ingin kamu yang menemani." Rizky serba salah. Menolak bisa dianggap menyinggung. Menerima berarti menempatkan dirinya dalam posisi yang semakin berbahaya. Namun, akhirnya ia mengangguk. Ia tahu keputusan itu akan membawanya semakin jauh, masuk ke dalam hubungan yang tidak seharusnya. Mereka pun berangkat ke puncak. Bu Salma sudah memesan sebuah villa mewah untuk 3 hari 2 malam. Begitu tiba, udara sejuk pegunungan menyambut. Villa besar itu berdiri tenang di tengah kebun teh jauh dari keramaian. Tidak ada orang lain selain staf villa yang sesekali datang mengantar makanan. Praktis, selama beberapa hari itu hanya ada mereka berdua.
Hari-hari di puncak terasa berbeda. Pagi hari mereka sarapan bersama di teras dengan pemandangan hijau membentang. Siang hari berjalan santai di kebun teh, bercerita panjang tentang banyak hal, dari masa muda Bu Salma hingga pengalaman Rizky di kampung. Malam hari seperti sudah menjadi kebiasaan mereka menonton film Jepang di ruang villa yang hangat. Rizky merasa nyaman sekaligus gelisah. Ia sadar kebersamaan itu sudah terlalu jauh. Tidak ada lagi batasan. Yang jelas, Bu Salma begitu leluasa menunjukkan ketertarikannya. Kadang memandang Rizky lama, kadang menepuk pundaknya dengan penuh keakraban. Rizky berusaha menjaga sikap, tapi ia juga tidak bisa memungkiri bahwa hatinya mulai ikut terbawa. Pada malam kedua setelah film selesai, Bu Salma berkata pelan, "Ki, 3 hari ini rasanya saya seperti punya hidup baru. Saya tidak merasa kesepian." Kalimat itu membuat Rizky terdiam. Ia tahu apa arti ucapan itu, tapi ia memilih tidak menanggapi. Ia hanya mengangguk, berusaha menutupi kegelisahan. Waktu 3 hari, 2 malam terasa cepat. Saat hari terakhir tiba, suasana hening menyelimuti keduanya. Bu Salma terlihat enggan pulang. Ia tahu begitu kembali ke kota, dirinya akan kembali ke rumah besar yang sepi. Sementara Rizky merasa lega sekaligus takut. Lega karena liburan selesai tanpa masalah besar, tapi takut karena ia tahu kebersamaan itu semakin menjerat hatinya. Sepanjang perjalanan pulang, Rizky lebih banyak diam. Pikirannya penuh dengan pertanyaan, apa yang sebenarnya ia lakukan? Apakah ini masih bisa dianggap wajar atau ia sudah melangkah terlalu jauh? Bu Salma tampak tenang di sampingnya. Sesekali tersenyum. Senyum itu justru membuat Rizky semakin sulit menjaga jarak. Liburan singkat itu menjadi titik penting. Bagi Bu Salma, Rizky kini lebih dari sekedar sopir. Ia adalah sosok yang mengisi ruang kosong dalam hidupnya. Bagi Rizky, liburan itu meninggalkan jejak yang dalam. Ia semakin merasakan kehangatan yang sulit ia tolak, namun sekaligus merasa bersalah. Sejak liburan itu, hubungan mereka tidak lagi sama. Kebiasaan menonton bersama kini terasa lebih intim. Obrolan mereka lebih dalam, tatapan mereka lebih lama. Dan ada rasa yang semakin sulit disembunyikan. Rizky berusaha menahan diri, tapi ia tahu hatinya sudah terlanjur ikut larut. Liburan ke puncak, yang awalnya hanya permintaan spontan, ternyata menjadi titik balik. Dari sana, jalan yang mereka tempuh semakin sulit dihentikan. Rizky sadar cepat atau lambat semua ini akan berakhir dengan sebuah konsekuensi besar. Sepulang dari liburan di puncak, Rizky berusaha kembali bersikap profesional. Ia menahan dirinya agar hubungan dengan Bu Salma tidak semakin melebar. Namun, apa yang terjadi justru semakin sulit dikendalikan. Bu Salma makin terbuka menunjukkan rasa ketertarikannya. Kadang saat di mobil, ia sengaja membuka obrolan pribadi. Kadang di rumah, ia dengan mudah mengajak Rizky duduk menemaninya di ruang tamu. Rizky hanya bisa menanggapi dengan hati-hati. Ia tahu posisinya semakin berbahaya. Namun, semua berubah. Ketika suatu sore Bu Salma pulang lebih cepat dari biasanya. Ia baru saja menghadiri sebuah acara keluarga dan setibanya di rumah, ia mendapati mobil suaminya terparkir di garasi. Hatinya sempat senang. Akhirnya dia pulang, pikir Bu Salma. Tapi rasa senang itu hanya bertahan sebentar. Begitu masuk ke kamar, ia mendapati suaminya bersama seorang wanita muda. Pemandangan itu membuat Bu Salma terdiam beberapa detik. Hatinya bergetar bukan hanya karena marah, tapi juga karena rasa sakit yang selama ini ia pendam terbukti. Suaminya yang selama ini sibuk dengan alasan pekerjaan, ternyata sibuk dengan urusannya sendiri. Wanita itu kabur terburu-buru, sementara sang suami mencoba memberi alasan. Tapi bagi Bu Salma, semua sudah jelas. Malam itu ia tidak banyak bicara. Ia hanya masuk ke ruang kerjanya, menutup pintu, dan menangis. Rizky yang kebetulan ada di rumah melihat wajah Bu Salma yang penuh kecewa.
Namun, ia tidak berani bertanya terlalu jauh. Ia hanya duduk di ruang tamu menunggu jika Bu Salma ingin ditemani. Beberapa hari kemudian, keputusan besar dibuat. Bu Salma menggugat cerai suaminya. Prosesnya berjalan cepat karena bukti perselingkuhan cukup kuat. Selain itu, kondisi rumah tangga mereka sudah lama dingin. Harta perusahaan yang dulu dikelola sang suami akhirnya jatuh ke tangan Bu Salma setelah sidang selesai. Dalam sekejap, hidupnya berubah dari seorang istri yang kesepian. Kini ia adalah seorang janda kaya yang berkuasa penuh atas perusahaannya. Setelah bercerai, Bu Salma semakin sering menghabiskan waktu dengan Rizky. Ia tidak lagi menutupi perasaannya. "Ki, kamu tahu enggak kehadiranmu membuat saya kuat melewati semua ini?" ucapnya suatu malam. Rizky hanya bisa menunduk. Ia merasa bingung harus menjawab apa. Hari-hari berikutnya, kedekatan mereka semakin nyata. Bu Salma sudah berani memegang tangan Rizky saat mereka duduk berdua. Ia bahkan pernah berkata, "Saya tidak mau kehilangan kamu." Kata-kata itu membuat Rizky semakin gelisah. Di satu sisi, ia merasa kasihan pada Bu Salma. Perempuan itu sudah kehilangan banyak hal, dan kini hanya dirinya lah yang bisa diandalkan. Tapi di sisi lain, Rizky merasa bersalah. Ia tahu dirinya hanyalah seorang sopir, seorang anak kampung yang tidak seharusnya masuk ke dalam urusan rumah tangga majikannya. Hati Rizky semakin kacau. Setiap kali ia melihat Bu Salma tersenyum kepadanya, ada rasa hangat yang tumbuh. Tapi setiap kali ia mengingat status Bu Salma sebagai istri orang lain, hatinya diliputi kegelisahan. Apalagi kini Bu Salma sudah resmi bercerai. Semua orang akan dengan mudah melihat bahwa dirinya lah yang penyebab keretakan itu. Meskipun sebenarnya bukan. Rizky akhirnya mengambil keputusan berat. Suatu pagi sebelum Bu Salma bangun, ia memberanikan diri menulis sebuah surat. Isinya sederhana. Ia berterima kasih karena sudah dipercaya, tapi ia tidak bisa lagi bertahan. Ia merasa tidak pantas berada di samping Bu Salma. Surat itu ia letakkan di meja ruang tamu, lalu ia pergi meninggalkan rumah itu dengan satu koper kecil. Ketika Bu Salma membaca surat itu, hatinya hancur. Ia merasa kehilangan lagi. Kali ini justru orang yang paling ia butuhkan. Ia mencoba menghubungi Rizky, tapi nomor ponselnya sudah tidak aktif. Dalam sekejap rumah besar itu kembali terasa hampa, lebih hampa dari sebelumnya. Rizky sendiri memilih pulang ke kampung. Ia berharap bisa menenangkan hati jauh dari segala godaan. Ia merasa bersalah, merasa berdosa, dan tidak ingin hidupnya semakin terjerat dalam kisah yang salah arah. Namun, jauh dalam hati, ia sadar bahwa keputusannya tidak mudah. Sebab meskipun ia berusaha lari, bayangan Bu Salma selalu ada dalam pikirannya. Kepergian Rizky meninggalkan luka yang dalam bagi Bu Salma. Rumah besar yang dulu penuh aktivitas kini hanya dipenuhi sunyi. Ia merasa kehilangan bukan hanya seorang sopir, tapi juga seseorang yang selama ini mengisi kekosongan hidupnya. Beberapa minggu berlalu, namun perasaan itu tidak mereda. Semakin hari, justru semakin kuat. Bu Salma sadar dirinya tidak bisa lagi hidup tanpa Rizky. Akhirnya ia memutuskan untuk menyusul dengan segala keyakinan. Bu Salma pergi ke kampung tempat Rizky berasal. Perjalanan jauh itu dilalui tanpa ragu karena ia merasa inilah satu-satunya jalan agar hatinya kembali tenang. Sesampainya di kampung, ia langsung menuju rumah sederhana milik orang tua Rizky. Kedatangan seorang perempuan kaya dengan mobil mewah membuat warga sekitar terkejut. Orang tua Rizky pun sempat bingung, namun Bu Salma menyambut mereka dengan penuh hormat. Ia tidak datang sebagai majikan, melainkan sebagai seorang perempuan yang tulus ingin menyampaikan isi hatinya. "Pak, Bu, saya datang untuk bicara jujur. Saya mencintai Rizky. Saya tahu perbedaan kami sangat jauh, tapi saya tidak peduli. Saya hanya ingin hidup bersama dia," ucap Bu Salma dengan suara tegas namun penuh haru. Orang tua Rizky awalnya terkejut. Mereka tahu siapa Bu Salma, majikan anak mereka. Mereka juga tahu Rizky selama ini hanya bekerja sebagai sopir.
Mereka khawatir, takut anaknya hanya akan jadi bahan pembicaraan orang. Namun, Bu Salma tidak berhenti meyakinkan. Ia menjelaskan bahwa dalam sidang perceraian, perusahaan besar yang dulu dikelola suaminya kini jatuh ke tangannya. Dan ia ingin Rizky yang kelak memimpin perusahaan itu. Rizky bukan hanya sopir, ia punya kemampuan, ia pintar, dan saya percaya dia bisa membawa perusahaan itu lebih maju. Saya tidak datang untuk merendahkan, justru saya ingin membangun hidup bersama dengan tulus, katanya lagi. Rizky yang saat itu sedang berada di kamar, mendengar semua percakapan, ia keluar dengan wajah tegang. Hatinya berkecamuk antara bahagia dan takut. Bu Salma, kenapa harus sejauh ini? Saya hanya orang kecil, saya tidak pantas, ujarnya. Namun Bu Salma menatapnya penuh keyakinan. Kay, saya tidak peduli dengan status atau omongan orang. Saya hanya tahu kamu membuat saya hidup kembali. Jangan tolak saya, katanya dengan suara bergetar. Suasana hening beberapa saat. Orang tua Rizky akhirnya melihat ketulusan Bu Salma. Mereka melihat kesungguhan seorang perempuan yang rela meninggalkan segala gengsi demi anak mereka. Setelah berbicara panjang, mereka pun luluh. Kalau kamu benar-benar tulus dan bisa membahagiakan anak kami tidak akan menghalangi, kata ayah Rizky perlahan. Air mata Bu Salma menetes. Rizky pun tidak kuasa lagi menahan perasaan. Ia akhirnya mengangguk menerima kenyataan bahwa cinta ini tidak bisa ia tolak selamanya. Beberapa bulan kemudian, pernikahan mereka dilangsungkan dengan sederhana namun penuh kebahagiaan. Bu Salma kini tidak lagi kesepian karena Rizky ada di sampingnya sebagai suami. Sementara Rizky meski awalnya ragu, kini menempatkan dirinya berada di posisi baru. Seorang pemimpin perusahaan sekaligus suami yang dipercaya untuk menjaga hati seorang wanita yang dulu hanya ia pandang sebagai majikan. Di tangan Rizky, perusahaan itu berkembang pesat. Kejujuran dan kerja kerasnya membuat banyak orang hormat. Hidup mereka berjalan dengan lebih baik, penuh rasa saling menghargai. Sementara itu, mantan suami Bu Salma mengalami nasib yang berbalik. Setelah bercerai, harta dan perusahaan tidak lagi menjadi miliknya. Wanita muda yang dulu menjadi selingkuhannya meninggalkannya begitu saja. Kini ia hidup dalam kesepian, merasakan apa yang dulu pernah dialami istrinya. Bedanya, tidak ada seorang pun yang mendampinginya. Kisah ini berakhir dengan pembalikan takdir. Bu Salma yang dulu terjebak dalam kesepian akhirnya menemukan kebahagiaan sejati bersama Rizky, seorang sopir yang sederhana. Sementara sang mantan suami harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Rizky yang dulu hanya berusaha mencari nafkah di kota kini menjadi bagian penting dalam hidup Salma. Dari hubungan yang berawal dari pertemuan tidak sengaja, lahirlah sebuah ikatan kuat yang tidak bisa dipisahkan oleh status ataupun perbedaan. Dan pada akhirnya mereka berdua membuktikan satu hal, bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari harta atau kedudukan, tetapi dari hati yang tulus, saling melengkapi. Pesan moral dari HRSBK, ingatlah bahwa kebahagiaan sejati bukan diukur dari kemewahan atau status sosial, melainkan dari ketulusan dan kehadiran seseorang yang benar-benar peduli. Jangan pernah biarkan kesibukan duniawi membuatmu melupakan orang-orang terkasih, karena pada akhirnya hati yang hampa tidak bisa diisi oleh harta benda. Kesetiaan dan rasa saling menghargai adalah fondasi utama dalam sebuah hubungan yang kokoh.